Selamat pagi, siang, sore, malam Bapak Ibu sekalian. Dalam video ini kita akan membahas tentang menu dan tombol yang ada di halaman kelas atau course. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana merubah pengaturan di halaman kelas milik Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, silakan Bapak Ibu melakukan login terlebih dahulu, seperti pada video sebelumnya. Setelah login, kita akan masuk ke halaman dashboard. Lalu selanjutnya silakan pilih salah satu kelas dan akan masuk ke halaman kelas tersebut. Di halaman kelas ini terdapat berbagai menu dan tombol yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas adalah menu-menu yang tersembunyi di sebelah kiri layar. Di ujung kiri atas layar terdapat tombol seperti ini, dan jika kita tekan maka akan muncul menu-menu dari halaman kelas ini. Menu-menu di sini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu administrasi kursus dan navigasi. Yang pertama akan kita bahas adalah di bagian administrasi kursus. Yang pertama adalah ubah pengaturan. Bila kita tekan, maka akan masuk ke halaman ubah pengaturan kursus. Di sini terdapat beberapa submenu yang Bapak Ibu bisa ubah. Untuk penjelasan dan demo cara untuk mengubah pengaturan tersebut akan dibahas di video selanjutnya. Lalu selanjutnya kita kembali perhatikan di bagian administrasi kursus. Untuk saat ini hal-hal lainnya di bagian administrasi kursus ini tidak perlu Bapak Ibu ubah. Saya akan menjelaskan secara garis besar fungsi dari link-link tersebut. Penyelesaian kursus digunakan untuk mengatur kondisi seorang siswa dianggap menyelesaikan kelas. Terdapat beberapa kondisi seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. Juga ada pilihan ketika siswa ingin dinyatakan lulus dari kelas Bapak Ibu, apakah harus memenuhi semua kondisi yang sudah diatur atau hanya salah satu saja. Lalu terdapat tabulasi standar penyelesaian aktivitas di mana untuk mengatur kondisi agar siswa bisa dinyatakan menyelesaikan aktivitas atau materi yang telah Bapak Ibu berikan di kelas. Selanjutnya adalah bagian pengguna. Terdapat sublink pengguna terdaftar untuk melihat pengguna yang terdaftar di kelas Bapak Ibu. Lalu ada metode pendaftaran untuk melihat cara pengguna di kelas Bapak Ibu masuk ke kelas Bapak Ibu. Di sini tertulis manual enrollments, karena guru dan siswa di kelas Bapak Ibu sudah dimasukkan sebelumnya oleh administrator dan course creator saat pembuatan kelas. Lalu ada grup untuk membuat dan mengatur pembuatan grup di kelas Bapak Ibu. Lalu selanjutnya ada perizinan untuk mengatur peran yang dapat dilakukan jika misalnya ada guru lain di kelas Bapak Ibu. Lalu yang terakhir ada pengguna lain untuk melihat user lain yang tidak terdaftar di kelas Bapak Ibu, tapi dapat melihat kelas Bapak Ibu. Biasanya yang dapat melihat kelas Bapak Ibu selain yang ada di kelas Bapak Ibu adalah administrator atau manajer. Selanjutnya adalah sublink filter untuk mengatur filter dari tampilan kelas Bapak Ibu. Lalu terdapat sublink laporan, pengaturan buku nilai, hasil-hasil, dan badge yang sangat berhubungan dengan pengelolaan nilai. Maka dari itu, kita akan membahas secara lebih mendalam saat kita masuk ke pembahasan pengelolaan nilai tersebut. Selanjutnya terdapat sublink cadangkan untuk melakukan backup dari kelas Bapak Ibu. Lalu ada kembalikan untuk mengembalikan kelas Bapak Ibu dari backup yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelumnya. Impor untuk mengimpor aktivitas atau materi dari kelas lainnya. Serta reset untuk mengembalikan kelas Bapak Ibu ke tampilan awal. Dan yang terakhir adalah bank soal untuk mengelola soal-soal yang telah Bapak Ibu buat di dalam kelas Bapak Ibu. Selanjutnya adalah bagian navigasi yang digunakan sebagai link-link untuk mengakses bagian dari kelas Bapak Ibu secara lebih cepat. Misalnya mengakses daftar siswa dan guru di kelas Bapak Ibu, melihat badge, kompetensi, dan nilai yang ada di kelas Bapak Ibu, serta akses langsung ke bagian di materi Bapak Ibu di dalam kelas. Selanjutnya, di bagian utama dari halaman kelas, disinilah Bapak Ibu akan membuat materi dan aktivitas kelas yang akan ditampilkan kepada para siswa. Pertama, silakan perhatikan tombol di sebelah kanan. Terdapat dua tombol, yaitu hidupkan mode ubah dan tombol dengan icon gerigi yang berarti pengaturan. Tombol hidupkan mode ubah
berfungsi untuk menyalakan mode ubah, seperti di video sebelumnya saat melakukan pengaturan halaman dashboard. Lalu tombol dengan ikon gerigi, bila kita tekan akan menampilkan pengaturan dari kelas yang isinya sama dengan di menu yang ada di sebelah kiri yang telah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya pada bagian utama, terdapat bagian umum yang bertindak sebagai header atau pembukaan dari kelas Bapak Ibu. Isinya bisa perkenalan kelas, peraturan kelas, dan lain-lain. Announcement di sini berarti pengumuman, dan Bapak Ibu bisa menambahkan pengumuman kelas di sini. Cara menambahkannya, tekan tambahkan topik baru, maka akan muncul beberapa isian dari pengumuman tersebut yang perlu Bapak Ibu isi. Terdapat subjek sebagai judul pengumuman dan pesan sebagai isi dari pengumuman tersebut. Pada bagian pesan di sini, Bapak Ibu akan melihat kotak isian yang sedikit berbeda. Nama dari kotak tersebut adalah What you see is what you get. Yang berarti apa yang Bapak Ibu tuliskan di sini akan ditampilkan sama seperti yang Bapak Ibu tuliskan. Untuk penjelasan berbagai fitur dan tombolnya akan dijelaskan pada video yang terpisah. Jika sudah, silahkan tekan lanjutkan yang akan memunculkan beberapa isian lainnya. Terdapat isian lampiran jika ingin melampirkan sesuatu seperti gambar, dokumen, PDF, atau yang lainnya. Cara menguploadnya sama seperti saat Bapak Ibu mengupload foto maupun gambar kelas. Lalu ada checklist sematkan agar pengumuman Bapak Ibu muncul di paling atas, serta checklist kirim pemberitahuan kiriman forum tanpa penundaan waktu pengeditan. Terdapat juga submenu periode tampil untuk mengatur waktu tampilan pengumuman ini di kelas Bapak Ibu. Silahkan diaktifkan jika dibutuhkan. Setelah semua isian dirasa cukup, silahkan tekan kirim ke forum untuk menyimpannya. Jika berhasil, maka Bapak Ibu akan kembali ke halaman announcement dan pengumuman Bapak Ibu akan ditampilkan di sini. Jika Bapak Ibu buka pengumuman tersebut, maka akan tampil sesuai yang Bapak Ibu isikan. Selanjutnya kita kembali ke halaman kelas Bapak Ibu masing-masing. Di bawahnya terdapat pembagian pertemuan, yang di sini dibagi berdasarkan minggunya. Pada bagian inilah materi atau aktivitas akan Bapak Ibu tampilkan. Selanjutnya kita akan membahas sedikit cara melakukan kustomisasi dari halaman kelas Bapak Ibu. Silahkan tekan terlebih dahulu tombol hidupkan mode ubah sehingga muncul tampilan seperti di sini. Yang pertama, di setiap judul atau subjudul terdapat tombol pensil yang berguna untuk merubah judul atau subjudul tersebut. Jika kita tekan, kita bisa langsung mengetikkan perubahannya. Misalnya di sini tulisan umum akan saya rubah menjadi nama kelas saya, yaitu percobaan 1. Selanjutnya di ujung kiri, setiap pertemuan terdapat ikon tanda tambah yang digunakan untuk memindahkan urutan dari pertemuan tersebut. Untuk melakukannya, Bapak Ibu cukup menekan dan tahan, lalu diarahkan ke posisi yang Bapak Ibu inginkan. Di sebelah kanannya terdapat tombol ubah, yang bila kita tekan akan memunculkan beberapa tombol, yaitu ubah pengaturan untuk mengatur aktivitas tersebut, pindahkan ke kanan untuk tabulasi, sembunyikan untuk menyembunyikan, duplikat untuk menduplikasi, terapkan peranan-peranan untuk mengatur peranan, dan hapus untuk menghapus. Sedangkan tombol ubah di bagian pertemuan akan menampilkan ubah pekan atau ubah topik sesuai dengan format yang dipilih. Sembunyikan untuk menyembunyikan, dan hapus untuk menghapus. Terdapat juga tombol tambahkan sebuah aktivitas atau sumber untuk menambahkan aktivitas atau sumber materi baru di kelompok pertemuan tersebut. Dan yang terakhir, di sebelah kanan, di bawah tombol mode ubah, terdapat kotak tambahkan blok untuk menambahkan blok yang ingin ditampilkan di kelas. Terdapat banyak pilihan di sini. Silahkan dipilih sesuai yang Bapak Ibu inginkan, atau jika tidak ingin, bisa dibiarkan saja. Setelah selesai melakukan pengaturan, jangan lupa untuk menekan matikan mode ubah untuk menyimpan perubahan dan keluar dari mode ubah halaman kelas Bapak Ibu. Demikian video tutorial Moodle yang membahas tentang tampilan halaman kelas
beserta dengan pengaturan dari halaman kelas tersebut. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol tanda tanya jika Bapak Ibu bingung fungsi dari isian yang ingin Bapak Ibu ubah. Apabila masih terdapat kesulitan atau terdapat pertanyaan, silakan menghubungi email di sini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.